rumah warisan di pinggir desa. Berdasarkan kisah nyata dari daerah Jawa Barat, awal tahun 2000-an, halo semuanya, kembali lagi di saluranku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh keluarga Pak Herman, warga sebuah desa di daerah Jawa Barat. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001 dan hingga kini masih diingat oleh warga sekitar sebagai salah satu kejadian paling misterius yang pernah ada di sana. Pak Herman adalah seorang pegawai kantoran di kota. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia mewarisi sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa. Rumah itu sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun. Dikelilingi pohon besar yang rindang dan agak jauh dari rumah tetangga. Awalnya Pak Herman tidak berniat menempatinya, tapi karena ia ingin merawat kenangan mendiang ayahnya, ia memutuskan untuk pindah ke sana bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Nah, Rina, 8 tahun, dan Dimas, 5 tahun dia, Bun. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Rumah itu memang agak lembab dan berbau tua, tapi cukup luas dan nyaman. Namun, seminggu setelah pindah hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama kali, Bu Sari, istri Pak Herman, sering mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas padahal semua orang sedang ada di lantai bawah. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir, seolah sedang gelisah. Saat ia naik ke atas untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Pintu dan jendela semuanya tertutup rapat. Suatu malam, Rina bangun sambil menangis. Ia bilang ada seorang wanita berpakaian putih yang duduk di tepi tempat tidurnya dan menatapnya dengan tatapan sedih. Pak Herman mengira itu hanya mimpi buruk anak-anak, lalu menenangkan Rina dan menyuruhnya tidur lagi. Tapi keesokan harinya, Dimas juga mengucapkan hal yang sama. Kakak benar. Ada wanita yang suka melihat kami tidur. Pak Herman mulai merasa tidak tenang. Ia bertanya kepada tetangga terdekat tentang sejarah rumah itu. Tetangganya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Pak, sebaiknya Bapak hati-hati. Dulu sebelum ayah Bapak membangun rumah itu, di sana pernah ada kejadian menyedihkan. Tapi orang tua kami melarang kami untuk bicara soal itu. Keanehan semakin parah seiring berjalannya waktu. Setiap jam 3 pagi tepat, pintu belakang rumah selalu terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci dengan kuat. Barang-barang sering berpindah tempat secara tiba-tiba piring yang tadi diletakkan di meja makan, pagi harinya ada di lumbung beras di bagian belakang. Lampu sering padam sendiri padahal aliran listrik berjalan lancar. Suatu malam hujan lebat, Pak Herman terbangun karena mendengar suara tangisan wanita yang sangat jelas. Berasal dari ruang tamu. Ia mengambil senter dan turun perlahan. Saat ia membuka pintu ruang tamu, ia melihat sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang dan berantakan. Berdiri di dekat jendela sambil menunjuk ke arah pohon beringin besar di halaman. Sosok itu berbalik menatap Pak Herman. Matanya merah dan penuh air mata, lalu menghilang seketika saat petir menyambar. Pak Herman gemetar ketakutan. Ia sadar bahwa ini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Keesokan harinya, ia mengundang seorang ahli agama dan pengetahuan tradisional dari desa tetangga untuk memeriksa rumah itu. Setelah memeriksa dan berdoa selama beberapa jam, orang itu akhirnya menceritakan sejarah yang selama ini disembunyikan. Ternyata, sekitar 70 tahun yang lalu, di tempat yang sama sebelum rumah dibangun, tinggal seorang wanita muda bernama Siti. Iya, ditinggalkan oleh tunangannya, yang pergi merantau dan tidak pernah kembali. Karena sangat sedih dan tertekan, Siti meninggal dunia di bawah pohon beringin itu sendirian. Warga saat itu menguburkannya secara sederhana. Dan lama-kelamaan tempat itu terlupakan. Ketika ayah Pak Herman membangun rumah di sana, ia tidak mengetahui kisah itu. Menurut penjelasan orang itu, arwah Siti tidak jahat, hanya merasa kesepian dan sedih. Ia tidak mengganggu dengan niat buruk, hanya ingin keberadaannya diakui dan didengar. Ia sering menunjuk ke pohon beringin, karena disitulah tempat terakhir ia hidup dan meninggal.
Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka mengadakan doa bersama di bawah pohon beringin, memohon agar jiwa Siti tenang dan damai. Setelah itu, mereka juga membersihkan rumah dan mendoakan secara rutin selama beberapa hari. Secara perlahan, kejadian aneh mulai berkurang. Suara langkah kaki tidak terdengar lagi. Pintu tidak terbuka sendiri. Dan anak-anak tidak lagi bermimpi buruk. Keluarga Pak Herman tetap tinggal di sana hingga sekarang. Dan setiap tahun mereka selalu mengadakan doa kecil di bawah pohon beringin sebagai tanda penghormatan. Begitulah kisah nyata dari rumah warisan itu. Banyak orang percaya bahwa makhluk halus yang kita takutkan seringkali hanya makhluk yang memiliki cerita, sedih atau keinginan yang belum terpenuhi. Jika kita menghadapinya dengan hormat dan kebaikan hati, ketakutan itu perlahan akan hilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa atau mendengar kisah nyata yang sama menakutkannya? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.